Salam semangat LTker Indonesia. Wow, lucu banget asli loh. Hanya 80.000 saja. Mari yuk order. Kibu Panda, kakak dan adik semangat sekali. Hai. Terima kasih Bu Aris dan Mbak Aris. Sekali lagi selamat pagi, selamat datang Ibu dan Bapak semua, LTker Indonesia, Ibu Isya, Sekretaris, kemudian Ibu Bapak IPP, Billy, ada Bu Iyu, Pak Pri, Bu Tuti. Ini menjadi langkah baik untuk LTker Indonesia selanjutnya. Jadi bisa pastikan 1 tahun kita berhasil lewat ya Bu ya. Dan nanti tidak hanya 1 tahun, bisa ada tahun-tahun berikutnya. Nah, seperti pada umumnya peribahasa mengatakan ada gading yang tak retak, maka tentu ada beberapa mungkin kurang layakan, kurang tepatan, dan beberapa hal yang kami lalai dalam persiapan, sehingga ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan dari sisi kita sendiri, panitia maupun para peserta. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk kegiatan LTker selanjutnya, baik nanti untuk latihan bersama maupun hari ulang tahun yang selanjutnya. Pertama-tama saya selalu membawa Panda Kibo ini promosi. Jadi setelah acara tanggal 24 Agustus saya diminta menjadi narasumber di Sekolah Lansia Fatmawati. Saya sudah memasukkan juga foto kegiatan kita tanggal 24 Agustus. Kemudian kemarin saya menjadi narasumber di acara Temu Ilmiah Nasional Ikatan Psikologi Olahraga. Saya juga memasukkan informasi tentang LTker Indonesia. Dan kebetulan kemudian ditanya oleh moderator, gerakan apa dari Lintian Group itu yang paling saya suka. Dan seperti yang saya sampaikan di kata sambutan acara hari Minggu, saya paling suka gerakan yang ditampilkan oleh Panda Kibo, buka jendela langit agar kita makin banyak berkah. Dan terutama yang membuat saya selalu happy ini karena permintaan Pak Wal ya, dibuat senyum gitu ya Pak, ada lidah yang warna merah, tadinya itu cuma senyum segaris. Nah jadi buat saya Panda Kibo ini maskot yang memberi saya semangat. Dan ini ada YouTube-nya juga, jadi mari berkenalan dengan Kibo, Panda Kibo. Nanti ada banyak nanya saya Kibo. Saya mengalami 2 kali hari ulang tahun ya. Yang pertama adalah penutupan Jabodetabek di Jakarta, Monas. Terus yang ini yang ke-1 lagi LTker Indonesia Sejahtera di Depok. Terjadi proses yang luar biasa di kedua acara ini dan peningkatan yang signifikan ya dari tata cara dan sebagainya. Betapa ini untuk kita semua pelajaran yang luar biasa. Kalau yang pertama kita seperti ingin lakukan tapi batas-batasnya ditakutin gitu ya, ini nggak boleh segala itu pun terlaksana dengan sangat bagus. Dan yang ini bisa kita dibebasin untuk beragam, mau apa aja kita berkreasi semua. Itu sponsor 28 itu ya, itu tidak terbayangkan sih sebetulnya. Tapi keyakinan saya sebagai ketua umum gitu, saat melakukannya yakin. Satu-satunya keyakinan yang kurang adalah kenapa Bu Lice yang jadi ketua kita. Itu siapa yang hebatnya saya bikin. Oh iya oke, boleh harus disupport oleh kita semuanya gitu kan. Ternyata bisa ya. Apapun yang terjadi, kendala
jadi bahan untuk kita terjadi perbaikan di kemudian hari. Ini udah nyampe nih ke telinga saya, Dr. Ahmad yang duitnya 10.000 dong gitu. Cari di mana dulu ya beda. Udah dapat sirkuit Soto katanya. Iya, nggak tahu ya apa Billy lagi ketuanya, tapi Indonesia sejarah di Universitas Indonesia adalah bagaimana menindaklanjuti. Dampaknya luas, terutama untuk saya nih. Jadi LTKS itu bukan hanya orang berkumpul untuk melakukan kegiatan linking aja. Jadi sekarang nih kita punya potensi yang sangat hebat. Dan saya kok nggak melihat ya contohnya lagi komunitas yang punya ini alhamdulillah gitu. Jadi kalau Bu Ica ngomong satunya ternyata ada 1A, 1B, 1C, 1A, aksen 1. ACE, LTKS Indonesia Sejahtera yang sudah memberikan apresiasi dan pengarahan, juga terutama hadiahnya untuk kita semua. Terima kasih Bu Yai yang akan membagi-bagikan, dan Bu Isya dan Bu Tuti yang biasanya juga mengurus koperasi merchandise ya Bu ya. Ya, tadi saya sudah cek, ternyata benar ingatan saya bahwa Hari Lanjut Usia Internasional itu 1 Oktober. Kalau Hari Lanjut Usia Halun Nasional itu 29 Juli. Nah, saya selalu berkaca pada salah satu senior care di Pantai Indah Kapuk, namanya Senior Club Indonesia, SCI. Bu Yayu saya, Bu Melati juga beberapa kali ke sana, teman-teman yayasan amal. Mereka selalu mengadakan performance pada event-event tertentu. Jadi untuk Oktober pasti mereka sudah ada persiapan, kemudian nanti Natal, kemudian tahun berikutnya ada Imlek, ada Lebaran, bahkan hari kue bulan yang sekarang ini dirayakan orang Chinese. Mereka para lansia itu belajar bikin kue bulan sendiri. Jadi para lansia itu aktif terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan di Sasana Depok sudah ada beberapa sasana baru. Ada yang dari Duren 1000 itu pesertanya banyak, hampir 100 ya, 100 lebih karena latihan ya, itu di Duren 1000. Memang kalau dari Cinere itu sangat perjuangan banget, berangkatnya harus pagi-pagi, pulangnya itu yang macet di Sawangan ya, di apa ya. Selain itu kebetulan di dekat komplek tempat tinggal saya itu di Geraha 1 juga baru buka sasana, namanya Sasana Geraha 1. Itu usianya paling tua 91. Beliaunya betul-betul ingin lepas dari tongkat ya. Di rumah sudah belajar, sudah mulai belajar sebentar gitu dilepas, tapi untuk semangatnya itu sangat patut kita contoh ya. Latihannya itu setiap hari Kamis jam 7 pagi. Nah, itu setengah 7 beliaunya sudah di lapangan. Jadi saya aja belum datang, beliaunya sudah datang di situ, katanya takut telat gitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan untuk sasana DPD Depok. Mudah-mudahan itu menjadi semangat untuk kita semua lebih maju lagi di LTKS Indonesia. Terima kasih. Salam. Indonesia sejarah di Universitas Indonesia adalah bagaimana menindaklanjuti. Dampaknya luas, terutama untuk saya nih. Jadi LTKS itu bukan hanya orang berkumpul untuk melakukan kegiatan linking aja. Jadi sekarang nih kita punya potensi yang sangat hebat.
dan saya kok nggak lihat ya contohnya lagi komunitas yang punya ini alhamdulillah gitu. Jadi kalau aku bisa ngomong satunya ternyata ada satu A, satu B, satu C, satu aksen satu. ACE, Airtakers Indonesia Sejahtera yang sudah memberikan apresiasi dan pengarahan juga terutama hadiahnya untuk kita semua. Terima kasih Bu Yai yang akan membagi-bagikan dan Bu Tuti yang biasanya juga mengurus koperasi merchandise ya Bu ya. Ya, tadi saya sudah cek, ternyata benar ingatan saya bahwa Hari Lanjut Usia Internasional itu 1 Oktober. Kalau Hari Lanjut Usia Halun Nasional itu 29 Juli. Nah, saya selalu berkaca pada salah satu senior care di Pantai Indah Kapuk, namanya Senior Club Indonesia SCI. Bu Yayu saya melatih beberapa kali ke sana teman-teman Yayasan Amal. Mereka selalu mengadakan performance pada event-event tertentu. Jadi untuk Oktober pasti mereka sudah ada persiapan, kemudian nanti Natal, kemudian tahun berikutnya ada Imlek, ada Lebaran, bahkan hari kue bulan yang sekarang ini dirayakan orang Chinese, mereka para lansia itu belajar bikin kue bulan sendiri. Jadi para lansia itu aktif terus. Sekalian yang dihormati dan tidak bisa sebut satu banyak, insya Allah akan kita satu Bapak sekalian, saya hanya mungkin menyampaikan sesuatu kepada saya sama mungkin tidak segala. Kalau dilihat dari DVD yang ada sekarang, perkembangan sasana itu sungguh luar biasa. Kurang lebih sudah 200 ya, bisa ya. Itu yang terdaftar, belum yang akan terdaftar. Di tempat kami aja, wilayah Bogor bagian timur gitu ya, sekitar di Bogor kota wisata itu, saya kemarin juga buka ada beberapa sana, 4 sasana. Itu kalau tadi ada usia, ada beberapa yang usia 83. Beliau awalnya itu ikut goes hobi gitu. Tapi yang sampaikan ke saya, yaitu setiap habis goes itu yang dirasakan badannya capek. Setelah kenal itu, beliau itu justru lebih nyaman gitu. Artinya habis itu tidurnya dari wanitanya jadi nyenyak gitu. Nah ini yang luar biasa. Dan bahkan ya, sebulan yang lalu ajak saya ke Bandung makan kepala kambing, luar biasa, umur 83. Kalau saya masih menjaga mengelola manajemen sasana itu lebih sulit daripada tekniknya. Ini yang terjadi. Baik secara mungkin membina kekompakan, kerukunan, itu paling utama kendalanya. Nah ini yang harus kita samakan. Mindset persesif kita ini harus kita, dan kita tentunya ini harus bersama-sama. Memang kita yang BET tentunya kita harus lebih maju. Memang tidak mudah mengelola sasana. Ini yang harus mulai kita benahi pelan-pelan. Karena yang paling utama jangan sampai nanti orang itu ingin ada kepentingan. Artinya saya ingin jadi ini nggak boleh mestinya. Jangan pernah minta posisi jadi jabatan, apalagi sosial ini. Kan gitu, apa yang jadi? Padahal endingnya, harusnya kita ini mestinya bagaimana kita bisa manfaat orang umum. Mestinya itu, kuncinya itu. Dan inilah mulai, mari kita sama-sama kita perkokoh silaturahmi itu, kita rajut dengan sekuat sebaik mungkin, sehingga apa yang 1 tahun LTKS Indonesia ini baru baby gitu ya, betul-betul nanti kita tumbuh berkembang dengan pesat. Tentunya tidak harus kita jalin kebersamaan ini yang paling penting gitu ya. Nah tentunya juga perlu sesuai kemarin
kita sudah LT+10 sudah punya metode KSA. Nah ini harus kita terapkan betul gitu ya. Jadi jangan hanya, ini yang saya himbau kepada semua teman-teman baik di DPD maupun di Sasana. Mari kita ingin maju dengan metode yang ada KSA ini. Jangan hanya sekedar LT+ ini paham baik secara skillnya maupun knowledge-nya. Ini sehingga manfaat yang dirasakan yang didapat oleh person-person yang anggota itu betul-betul dirasakan efeknya dari data ini. Karena ini bukan senam, tapi ini terapi, bukan berarti kita harus sama gerak, tapi kita lebih maju sedikit daripada saudara kita yang ada di MPD. Seperti itu. Kita harus bangga karena di sini semua pengurusnya, baik ketuanya, udah dokter sekali semuanya, ada profnya, apalagi kan gitu. Kita harus bangga dan kita harus mampu, memang harus berubah, mengedukasi yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan yang penting kita niatin, Bismillah, semangat. Mudah-mudahan kita bangun bermasyarakat. Mungkin itu umroh. Nanti ada program pembiayaan. Umpamanya punya uang saya 5 juta, berangkat dulu bisa diatur, tidak ada masalah seperti itu. Jadi kesempatan kita bisa umroh semua anggota LKS bareng-bareng. Nanti di Madinah kita bisa latihan LKS, di Jeddah kita bisa tempat yang enak, bisa juga latihan bersama. Ini yang kalau bisa kita hidupkan programnya. Nah, kalau bisa perlu, kita perlu di sana di Jeddah kita bisa nggak apa-apa gitu. Apa udah ada Bank Niaga Syariah, betul nggak ada? Nah, ada Saudi Airlines, kenapa enggak? Kita harus mudah-mudahan Bismillah insyaallah bisa. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Azim. Ya, kasih kesempatan buat Pak Rusdi sedikit aja ya. Mungkin saya sarankan di LTKS ada suatu lembaga pengembangan potensi, entah itu potensi di bidang katakanlah tadi ada etika misalnya atau yang lainnya. Kajian itu yang baik dalam banyak. Bagus ini luar biasa ini. Yang ingin saya sampaikan di sini juga nanti kita udah punya bidang usaha juga, punya loh saya naluri untuk memprotek LTKS gitu ya. Ini kan komunitas orang ini diprotek supaya tidak gitu ya. Saya nggak mau bilang eksklusivitas sih. Apa dong maksudnya? Usaha aja, usaha datang tiba-tiba jumlah ke dalam sini MOU dan segala macam yang bisa merusak sistem di dalam tuh semoga bisa diminimalisir. Yang paling dasar sekarang kan TikTok, IG, medsos gitu kan, itu kan langsung masuk ke dalam semua ya. Kan baru-baru aja ini di group masing-masing tuh ada aja gitu obat ini. Jadi semua pada jadi dokter gitu sekarang. Itu peranan-peranan itu kenapa sampai bisa terjadi? Kalau di film mah nggak bisa sih. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen dan potong kue. Doa silahkan dipimpin oleh Pak Hashim. Mau berjalan dengan sukses, tidak ada suatu halangan apapun, dan juga semuanya berjalannya dan juga melaksanakan latihannya dari pagi sampai selesai semua berjalan dengan baik. Kalau toh ada kekurangan sudah biasa, pada ini yang pertama katanya Prof. Rijal, tentunya ada perbaikan dan ke depan insya Allah nanti bisa lebih baik. Oleh karenanya rasa syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita semua ini, apa yang kita lakukan hari ini